Dia menamparku dan menyebutku wanita murahan karena telat menyajikan makan malam, tetapi dia tidak tahu, tamparan itu adalah sinyal bagiku untuk menyerahkan semua bukti kejahatannya, dan hanya dalam 1 jam, hidupnya yang mewah akan kubuat hancur total. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. 4 tahun adalah waktu yang terlampau panjang untuk menelan ludah, menahan air mata, dan mematikan harga diri. Astri tahu betul hitungan itu. Sejak menikah dengan Bayu, hidupnya tak ubahnya seorang pelayan berbayar yang tak dihargai. Ia adalah lulusan terbaik di bidangnya, punya cita-cita setinggi langit, tapi semua itu dipaksa tunduk di bawah ketiak kesombongan Bayu dan Ibu Rina. Rumah besar itu seharusnya menjadi istana, tapi bagiku, ia lebih mirip penjara berlapis emas. Kekerasan verbal, penghinaan, dan tatapan merendahkan sudah menjadi sarapan, makan siang, dan makan malam bagiku. Ibu Rina tak pernah absen mencari celah untuk menyakitiku, sementara Bayu, suamiku itu adalah contoh sempurna anak emas yang egois dan pengecut. Di luar, ia direktur keuangan yang disegani. Di rumah, ia hanya laki-laki cengeng yang butuh validasi ibunya. Dan tentu saja, ada Clara, si rekan kerja yang diam-diam menjadi peredam stres Bayu di luar sana. Aku tahu semuanya. Aku bukan bodoh. Aku hanya memilih diam dan menunggu. Malam itu, jam dinding berdetak seolah mengejek kesabaranku. Aku baru saja pulang setelah menyelesaikan urusan yang sangat mendesak dan rahasia. Perutku terasa melilit karena tegang, tapi di kepalaku, semua terasa lapang. Aku melangkah pelan melewati pintu utama. Ruang makan terasa mencekam, bukan karena gelap, tapi karena aura kemarahan yang pekat. Bayu dan Ibu Rina sudah duduk di ujung meja. Wajah mereka masam, seolah aku telah melakukan kejahatan paling besar di dunia. Aku meletakkan tas tanganku di kursi dengan sangat hati-hati, berusaha agar bunyinya tak mengganggu ketenangan palsu itu. Di dalam tas itu, ada map hijau tebal, berisi semua kartu jokerku. Aku menuju dapur untuk mengambil makanan yang sudah aku siapkan sejak sore. Hanya tinggal menghangatkannya saja. Seharusnya aku sudah tahu, sekecil apapun usahaku, di mata mereka itu adalah kesalahan. Saat aku kembali dengan nampan berisi sup asparagus yang mengepul dan steak wagyu kesukaan mereka, Bayu langsung bangkit. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol, persis seperti yang selalu terjadi sebelum ia meledak. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar. Ekspresi jijik dan menghina tak tertahankan di matanya. Aku hanya diam, membiarkannya memulai pertunjukan. "Dari mana saja kau?" teriaknya. Suaranya menggema di ruang makan mewah itu. "Dasar wanita murahan. Keluargaku menunggu di sini 1 jam dan belum ada makanan dasar istri gak guna." Bayu tidak bertanya. Ia menuduh. Ia tidak peduli aku dari mana. Ia hanya peduli perutnya dan harga dirinya yang seolah runtuh karena harus menunggu makanan. Padahal, jika ia benar-benar lapar, dapur ada di sana. Tangan kanannya terangkat cepat. Aku tidak sempat menghindar. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Kepalaku langsung tertoleh. Rasa panas dan perih menjalar cepat. Sensasi ini sudah tak asing lagi. Ini adalah pembayaran terakhir untuk 4 tahun kesabaran yang aku berikan. Aku mendongak perlahan. Tanganku menyentuh pipi yang mulai membiru. Air mata? Tidak. Air mata sudah kering sejak lama. Aku hanya merasakan satu hal. Kelegaan. Ya, aku lega. Drama ini akhirnya mencapai klimaksnya. Di samping Bayu, Ibu Rina hanya mendecih pelan, mengipasi dirinya dengan kipas tangan sambil bergumam tentang betapa tidak becusnya aku. Istri macam apa yang tidak bisa menghormati suami dan mertua? Katanya dengan nada mengejek yang selalu sukses membuatku ingin muntah. Aku menatap Bayu, tepat di matanya. Tatapanku kali ini berbeda. Tidak ada ketakutan, tidak ada permohonan maaf. Yang ada hanya pandangan dingin dan sedikit rasa geli. Mungkin Bayu terkejut dengan reaksiku.
karena ia sempat terdiam sesaat. Di tengah keheningan yang singkat itu, aku merasakan sesuatu yang lucu. Coba bayangkan, direktur keuangan sebuah perusahaan besar, seorang pria yang katanya cerdas, tapi marah-marah hingga menampar istrinya hanya karena menunggu steak selama 60 menit. Bukankah itu konyol? Aku hampir tertawa. Aku harus menahan tawa itu, karena senyumku yang aneh bisa merusak timing drama yang akan segera terjadi. Aku tidak menjawab satupun hinaan mereka. Aku hanya berdiri tegak, membiarkan Bayu terus mengumpat tentang betapa tidak bergunanya aku sebagai istri, sebagai perempuan, dan sebagai manusia di matanya. Aku hanya memutar pandanganku ke arah jam dinding. Jarum jam terus berdetak. Waktu terus berjalan, dan hitung mundur menuju pertunjukan utama hanya tinggal 1 jam lagi. Bayu tidak tahu, 60 menit itu bukan hanya waktu yang ia habiskan untuk menunggu makanan, tapi waktu yang ia beli untuk dirinya sendiri menuju kehancuran total. Sambil menahan perih di pipi, aku memasang senyum tipis, senyum yang benar-benar tulus karena aku tahu, sebentar lagi aku akan bebas. Aku hanya diam, karena kau tidak tahu, bisikku dalam hati. 1 jam lagi, kau akan menyesali tamparan itu, dan aku tidak akan pernah kembali. Aku berbalik badan, mengabaikan teriakan Bayu yang memanggilku untuk kembali ke meja makan. Langkahku mantap menuju kamar, tidak ada keraguan sedikit pun. Di kamar, aku mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Di dalamnya, ada pakaian seadanya, dan map hijau tebal yang berisi hasil kerjaku selama 4 tahun terakhir. Dokumen, rekaman, dan semua bukti transaksi haram Bayu. Aku merapikan jilbabku di depan cermin, melihat jelas jejak merah di pipi kiriku. Aku menyentuh bekas tamparan itu, bukan dengan rasa sedih, melainkan dengan rasa syukur. Terima kasih, Bayu, gumamku. Ini adalah tiket terakhirku menuju kebebasan. Aku keluar dari rumah itu, melewati ruang makan yang masih dipenuhi aroma masakan dan amarah Bayu. Aku mendengar ancaman terakhir Bayu bahwa jika aku keluar, jangan harap bisa kembali. Aku mengabaikannya, menaiki mobil kecilku yang kubeli dengan tabunganku sendiri sebelum menikah. Aku memacunya kencang, menuju lokasi yang sudah kutentukan, kantor KPK. Aku tahu, aku hanya punya waktu kurang dari 1 jam untuk membuat laporan resmi dan menyerahkan semua bukti. Sebelum tamu tak diundang, itu tiba di rumah mewah Bayu. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa tersenyum. Senyum itu terasa ganjil, sedikit getir, tapi sangat membebaskan. Aku, Astri, si istri bodoh yang katanya tidak berguna, akan membuktikan bahwa kesabaran adalah senjata paling mematikan bagi seorang wanita cerdas. Semua hinaan, semua tamparan, semua air mata, akan kubayar tunai, lunas, dalam waktu kurang dari 60 menit. Aku kembali ke rumah itu tepat 50 menit setelah tamparan Bayu. Jalanan Jakarta yang sepi malam itu membantuku menyelesaikan urusan penting di kantor KPK lebih cepat dari perkiraan. Aku masuk melalui pintu depan dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat aku keluar. Di telingaku, masih terngiang jelas teriakan dan ancaman Bayu, tapi kali ini aku hanya merasakan ketenangan yang dingin. Suasana di ruang tengah masih sama tegangnya, bahkan lebih keruh. Bayu dan Ibu Rina rupanya sudah selesai makan, atau lebih tepatnya, mereka makan dengan tergesa-gesa karena lapar dan gengsi. Piring-piring bekas sup asparagus dan steak wagyu yang kubuat ronggok di meja makan, kotor tak disentuh asisten rumah tangga yang sudah kuperintahkan untuk libur hari itu. Bayu menoleh cepat saat mendengar pintu tertutup. Wajahnya semakin merah padam, perpaduan antara sisa amarah dan mungkin sedikit rasa bersalah yang segera ia tepis. "Oh, jadi kau berani kembali?" gertaknya. Bangkit berdiri seolah siap melompat. "Aku sudah bilang, jika kau langkahkan kakimu keluar pagar, kau tidak usah kembali. Kau pikir kau siapa? Siapa yang kau temui malam-malam begini? Hah? Dasar wanita tidak tahu diuntung." Aku membiarkan semua tuduhan itu melayang di udara. Aku hanya berdiri di dekat pintu, menyandarkan punggung ke dinding, dan memasang senyum paling datar yang kubisa. Senyum itu bukan senyum mengejek, melainkan senyum puas karena rencanaku berjalan tepat waktu. Ibu Rina, yang duduk santai di sofa ruang tengah,
ikut menimpali dengan suaranya yang melengking. Ia menuduhku pergi mencari pria lain, menghina pakaian yang aku kenakan, dan mengulang lagi betapa tidak bergunanya aku sebagai menantu. Aku tidak tertarik membalas. Mereka seperti anjing yang menyalak di kandang, dan aku tahu sebentar lagi kandang itu akan hancur. Mataku terpaku pada jam dinding bergaya kolonial yang menggantung mewah di ruang tamu. Jarum panjang bergerak perlahan menuju angka 12, menandakan genap 1 jam sejak aku ditampar. Hitung mundurnya sudah selesai. Aku menarik napas panjang, menikmati aroma ketegangan terakhir ini. Aku tahu, hanya dalam hitungan detik, sandiwara ini akan berakhir. Aku hanya pergi sebentar, Mas, kataku dengan suara yang sangat pelan, hampir berbisik, tapi cukup jelas terdengar. Dan kau akan segera tahu kenapa. Simpan tenagamu, kau akan membutuhkannya untuk menjelaskan semuanya di depan para tamumu. Bayu terdiam. Wajahnya bingung mendengar nada bicaraku yang tiba-tiba berani. Ia maju selangkah, hendak meraih lenganku, mungkin berniat menyeretku ke kamar. Tapi sebelum tangannya menyentuhku, sebuah suara yang sangat khas dan memecah keheningan malam terdengar dari kejauhan. Siren! Siren! Suara sirene itu awalnya samar, tapi cepat sekali membesar. Semakin dekat, semakin jelas, memantul-mantul dari dinding kompleks perumahan elit kami. Bayu dan Ibu Rina saling pandang. Raut wajah mereka berubah dari marah menjadi was-was. Mereka mengira itu mungkin hanya mobil ambulans atau kebakaran di rumah tetangga. Aku hanya tersenyum simpul, menikmati kebekuan yang baru saja terjadi. Lampu rotator biru dan merah mulai memantul di jendela ruang tamu, menciptakan suasana disko dadakan yang sangat tidak menyenangkan. Bayu bergegas menuju jendela, mengintip dari balik tirai tebal. Tangannya gemetar saat melihat 2 mobil berlogo lembaga negara terparkir tepat di depan gerbang rumah, diikuti oleh sebuah mobil hitam tanpa penanda. Di samping mobil-mobil itu, ada beberapa sosok tegap berseragam dan berpakaian preman. Wajah Bayu seketika pucat pasi, seperti mayat hidup. Matanya membulat, memancarkan kengerian yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia tahu siapa yang datang. Ia tahu apa artinya itu. Rasa sombongnya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ketakutan yang mutlak. Ibu Rina yang melihat reaksi putranya langsung menjerit kecil. Pintu depan diketuk, bukan ketukan sopan, melainkan ketukan tegas dan berwibawa yang mengumumkan kedatangan paksa. Bayu menelan ludah, menoleh padaku dengan tatapan memohon, bertanya tanpa kata, apa yang sedang terjadi. Aku hanya menggeleng, lalu berjalan santai menuju sofa, duduk dengan anggun, seolah aku adalah penonton VIP yang siap menikmati babak klimaks. Dengan kaki gemetar, Bayu membuka pintu. Di hadapannya berdiri 4 petugas berseragam dan 2 orang berpakaian sipil yang menunjukkan lencana resmi. Salah satu petugas berbadan besar, yang sepertinya memimpin rombongan, langsung bertanya dengan nada datar tanpa basa-basi. Apa benar ini kediaman Bapak Bayu Sudiro? Bayu tergagap, mencoba menyusun kalimat angkuh terakhirnya. Ia sempat mencoba menggertak, menyebut beberapa nama pejabat yang ia kenal, berharap para petugas itu gentar dan pergi. Tapi petugas itu tidak bergeming. Ia mengeluarkan selembar kertas dari saku seragamnya. Itu adalah surat perintah penangkapan. Petugas itu membacakan hak-hak Bayu dan pasal-pasal yang disangkakan dengan suara lantang. Penggelapan dana proyek, suap, dan tindak pidana pencucian uang yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Mendengar itu, Ibu Rina histeris, berteriak bahwa ini fitnah, bahwa putranya adalah direktur keuangan yang terhormat. Ia mencoba maju, menghalangi petugas yang mulai memasangkan borgol besi dingin di pergelangan tangan Bayu. Di tengah kekacauan itu, salah satu petugas berpakaian preman yang membawa tas kerja tebal maju ke depan. Ia berkata bahwa mereka memiliki bukti yang sangat lengkap dan tak terbantahkan. Ia bahkan menyebutkan secara spesifik tentang berkas-berkas rahasia dan rekening bank di luar negeri yang selama ini disembunyikan Bayu. Bayu terdiam. Matanya terbelalak menatapku yang duduk tenang di sofa. Aku bangkit perlahan, berjalan mendekat ke ambang pintu, tepat di samping komandan petugas. Aku mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku bajuku, alat penyimpanan mungil yang selalu aku sembunyikan.
Aku menyerahkannya pada petugas itu. Ini salinan digital terakhir yang belum sempat saya lampirkan, Pak, kataku dengan suara jelas. Berisi rekaman percakapan dan transfer dana ke rekening suap. Saya adalah saksi pelapor, Pak. Petugas itu menerima flash disk itu, mengangguk hormat padaku, dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamaku sebagai whistleblower. Bayu menatapku, matanya memancarkan rasa tidak percaya, kengerian, dan pengkhianatan yang mendalam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia baru menyadari, wanita yang baru saja ia tampar dan ia sebut murahan, adalah orang yang baru saja menghancurkan hidupnya. Aku membalas tatapannya, kini dengan senyum kemenangan yang tak lagi kusam, melainkan berkilauan. Selamat menikmati hidup barumu, Mas, bisikku pelan, memastikan hanya dia yang mendengarnya. Petugas segera menyeret Bayu keluar menuju mobil, diikuti oleh raungan tangis Ibu Rina yang meraung-raung memaki-maki aku sebagai menantu durhaka. Aku tidak merasa iba sedikit pun. Di luar, tetangga-tetangga mulai berbisik, menonton drama penangkapan yang memalukan ini. Aku melihat mobil itu melaju kencang, membawa Bayu menjauh bersama masa laluku yang suram. Hening kembali menyelimuti rumah itu, tapi kali ini, keheningan itu adalah kebebasanku. Aku menutup pintu, mengabaikan Ibu Rina yang masih menangis histeris di teras. Aku berjalan kembali ke ruang tengah, duduk di sofa yang sama, dan menghela napas panjang. Pundakku terasa jauh lebih ringan. Aku tahu, pertunjukan belum selesai. Kini tinggal aku berdua dengan Ibu Rina. Dan aku sudah menyiapkan kejutan kedua untuk wanita tua itu. Kejutan yang menyangkut nasibnya di rumah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Udara di ruang tengah terasa dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Seolah AC rumah ini ikut merasakan ketegasan suasana. Aku duduk tenang di sofa mewah, menyesap segelas air mineral untuk meredakan tenggorokan yang tercekat karena menahan emosi. Di luar, suara isakan Ibu Rina yang meraung-raung di teras mulai mereda, berubah menjadi gumaman makian yang pelan. Aku tahu, ia pasti sedang mengumpulkan sisa-sisa kesombongan dan kemarahannya untuk menghadapi babak selanjutnya. Benar saja, tak lama kemudian, Ibu Rina masuk kembali ke rumah dengan hentakan kaki yang kasar. Ia membanting pintu utama hingga menimbulkan suara berdebum keras. Matanya sembab, wajahnya merah padam, tapi dagunya tetap terangkat tinggi, menunjukkan sisa-sisa keangkuhan yang tak mau mati. Ia melangkah mendekatiku. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian palsu menuding lurus ke wajahku. "Kau, istri durhaka!" teriaknya dengan suara serak yang melengking. "Beraninya kau menjebloskan putraku ke penjara. Kau pengkhianat. Pergi. Segera angkat kakimu dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak sudi bernapas di bawah atap yang sama dengan ular berbisa sepertimu." Aku tidak beranjak, hanya menatapnya lurus-lurus. Tudingan, ular berbisa, itu membuatku geli. Apakah dia lupa siapa yang lebih dulu menebar racun dalam rumah tangga ini? Aku membiarkannya menghabiskan stok kata-kata kasarnya, menikmati jeda sebelum aku melancarkan serangan balasan yang tenang namun mematikan. "Rumah ini milik putraku," lanjutnya, suaranya naik 1 oktav. "Semua isinya adalah keringat Bayu. Kau tidak punya hak sedikit pun berada di sini. Ambil kopermu yang kecil itu dan enyah. Kalau tidak, akan kupanggil satpam untuk menyeretmu keluar." Aku meletakkan gelas di meja kaca, menimbulkan bunyi klik yang tajam dan menarik perhatiannya. Ibu Rina, yang selama 4 tahun meremehkanku sebagai wanita bodoh yang hanya tahu urusan dapur, jelas tidak siap dengan ketenanganku yang tiba-tiba. Aku berdiri perlahan, merapikan lipatan gamisku, dan memberinya tatapan yang penuh makna. "Nanti dulu, Bu," kataku dengan nada sangat rendah, seperti sedang mengajari anak kecil. "Apa Ibu yakin, 100% yakin, kalau rumah ini milik Bayu?" Pertanyaanku terdengar bodoh dan retoris di telinga Ibu Rina. Tentu saja ia yakin. Bayulah yang membeli, Bayulah yang tinggal, dan Bayulah anak kesayangannya. Ia mengejekku dengan dengusan yang panjang, menanyakan apakah aku sudah gila karena syok. Aku hanya menggeleng. Aku berjalan santai menuju sebuah meja konsol kecil di sudut ruangan.
Aku membuka laci paling atas, mengambil sebuah map dokumen berwarna coklat tebal, dan kembali. Aku tidak menyerahkannya, melainkan melemparkannya pelan ke atas meja kaca di antara kami. Map itu mendarat dengan bunyi plak yang mengagetkan Ibu Rina. Jika Ibu masih bisa melihat jelas tanpa kacamata, silakan buka dan baca sendiri, kataku. Ibu Rina menyambar map itu dengan tangan gemetar. Marah bercampur penasaran. Ia membuka map itu kasar. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di sertifikat tanah dan bangunan tersebut. Butuh waktu beberapa detik. Dan kemudian, napasnya tercekat. Ekspresinya langsung berubah dari marah menjadi kaget. Dan perlahan, menjadi pucat pasi. Di kolom kepemilikan hak, tercetak jelas namaku, Astri Widya Ningrum. Tidak ada nama Bayu. Satu huruf pun tidak ada. Ibu Rina membaca ulang berkali-kali, seolah berharap nama putranya akan muncul tiba-tiba. Nil. Aku duduk kembali, menyilangkan kaki dengan anggun, dan mulai menjelaskan skema permainan Bayu. Aku menceritakan bahwa 4 tahun lalu, Bayu membeli rumah ini saat ia sedang diawasi ketat oleh auditor internal perusahaan karena kecurigaan awal kasus korupsi. Bayu tidak bisa membeli aset besar atas namanya sendiri, karena itu akan memicu alarm. Dengan liciknya, Bayu menggunakan namaku untuk membeli properti ini, jelasku. Ia bilang itu hadiah pernikahan untukku. Padahal, niat sebenarnya adalah pencucian uang. Ia pikir aku terlalu bodoh untuk mengerti hukum properti dan ia bisa mengambil alih kepemilikan kapan saja setelah masalahnya selesai. Ibu Rina hanya bisa terdiam, lidahnya keluh. Semua argumennya hancur seketika. Aku melanjutkan, menjelaskan satu poin hukum yang paling penting. Di mata negara, siapa yang namanya tercantum di sertifikat, dia adalah pemilik sah mutlak. Jadi, Ibu salah. Rumah ini bukan milik Bayu. Rumah ini, beserta semua isinya, adalah milikku, kataku, kini dengan nada yang jauh lebih tegas dan dingin. Inilah saatnya membalikkan keadaan sepenuhnya. Aku menatap Ibu Rina, yang kini hanya bisa terduduk lemas di sofa seberangku. Wajahnya seputih kertas sertifikat di tangannya. Aku memberinya waktu 1 jam. Silakan kemasi semua barang-barang pribadi Ibu, titahku. 1 jam dari sekarang, Ibu harus meninggalkan rumah ini. Aku tidak ingin melihat Ibu di sini besok pagi. Dan tenang saja, aku sudah berbaik hati menawarkan untuk memesankan taksi online untuk Ibu. Bayangan di matanya menunjukkan bahwa ia benar-benar terpukul. Ia tidak menyangka skenario akan berbalik 180 derajat. Ia mencoba melawan, mengatakan bahwa ia akan membawa semua perhiasan dan barang-barang mewah dari kamarnya. Mengklaim itu adalah hadiah dari Bayu. Aku hanya tersenyum kecil. Silakan, Bu. Tapi saya sarankan Ibu segera mengecek keaslian barang-barang itu. Karena kejutan dari Bayu belum selesai. Ibu Rina, dengan langkah gontai, akhirnya menyeret kakinya menuju kamar. Rasa takut dan syok sudah menembus kesombongannya. Aku menghela napas lega. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian. Di dalam hatiku, aku tahu karma itu sungguh detail dan tak pernah salah alamat. Di dalam kamar mewahnya yang terletak di lantai 1, Ibu Rina tampak panik luar biasa. Ia bukan panik karena Bayu ditangkap, melainkan panik karena statusnya sebagai nyonya rumah yang terhormat baru saja dicabut sepihak. Ia buru-buru membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan, mengeluarkan kotak-kotak beludru berisi kalung, gelang, dan cincin berlian yang selalu ia pamerkan di acara arisan. Aku mengikutinya dengan langkah santai, bersandar di ambang pintu kamar, mengawasi gerakannya. Ketenanganku sangat kontras dengan kepanikan Ibu Rina yang sedang memeluk kotak-kotak perhiasan itu seolah nyawanya tergantung di sana. Ia menganggap perhiasan itu sebagai benteng terakhirnya, modal untuk bertahan hidup mewah di Hotel Bintang 5. Kau mau apa lagi? Bentaknya. Menjaga kotak-kotak itu agar tidak kurbut. Ini semua pemberian putraku. Harganya ratusan juta. Kau tidak berhak menyentuhnya. Aku tersenyum tipis. Tawa kecil yang terdengar miris. Selama ini, Ibu Rina selalu hidup di atas awan kekayaan. Padahal tanah di bawah kakinya adalah ilusi. Aku berjalan masuk,
mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah agak lusuh dari saku gamisku. Itu adalah nota pembelian yang kusembunyikan sejak setahun lalu. Ibu yakin Bayu memberi ibu berlian asli? Tanyaku dengan nada lembut yang menusuk. Ibu Rina melotot. Matanya penuh penghinaan. Tentu saja. Bayu adalah direktur keuangan. Anakku sukses. Dia tidak akan memberiku barang murahan. Aku menghela napas. Gestur tubuhku seolah sedang menghadapi anak keras kepala. Aku mengambil salah satu kalung berlian besar yang paling sering Ibu Rina pamerkan. Aku mengamatinya sejenak, lalu menyerahkan nota pembelian itu padanya. Kertas itu berasal dari sebuah toko aksesoris imitasi kelas premium di sebuah pasar grosir. Coba Ibu lihat nota ini, kataku. Tanggal dan barangnya cocok dengan perkiraan kapan Bayu memberikan kalung ini pada Ibu. Harganya? Tidak sampai 1% dari klaim Ibu. Bayu tidak akan pernah membelikan barang asli untuk Ibu, apalagi yang harganya ratusan juta. Ibu Rina merebut nota itu, membacanya berulang kali dengan mata melotot. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia menatap kalung di tanganku, lalu beralih ke nota itu, dan kembali menatapku. Pertahanannya mulai runtuh. Ia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa aku memalsukan nota itu. Aku lulusan akuntansi, Bu. Bukan pemalsu nota murahan, kataku. Jika Ibu mau, kita bisa pergi ke toko emas sekarang juga untuk membuktikan keasliannya. Tapi kita tidak punya waktu, dan hasil tesnya akan sama saja. Kenyataan itu menghantamnya seperti palu. Aku melanjutkan, menjelaskan detail yang lebih pahit. Uang miliaran hasil korupsi Bayu tidak digunakan untuk membelikannya barang mewah, atau menaikkan derajat keluarga. Uang itu habis untuk berjudi online, untuk membiayai gaya hidup hedonisnya, dan untuk menyokong selingkuhannya, Clara. Perhiasan imitasi ini hanya alat Bayu untuk membungkam ibunya agar tidak banyak bertanya dan tetap merasa bangga. Kotak perhiasan itu jatuh dari tangan Ibu Rina. Isinya berhamburan di lantai marmer kamar. Kalung, gelang, dan cincin yang selama ini ia puja kini tampak menyedihkan dan berkilauan palsu di bawah cahaya lampu. Ia menjerit histeris, bukan karena kehilangan harta, tapi karena merasa dikhianati oleh satu-satunya putra yang ia puja-puja. Anak durhaka, raungnya, memunguti perhiasan palsu itu dan melemparkannya ke dinding. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah dijadikan badut, topeng penutup kejahatan Bayu, dan dipermalukan di depan teman-temannya dengan berlian imitasi. Aku tidak merasa kasihan, hanya merasa keadilan itu begitu rapi. Aku melihat jam di dinding kamar. Waktu pengusiran yang kuberikan hampir habis. Aku harus menyelesaikan ini tanpa drama berlebihan. Waktu Ibu tinggal 20 menit lagi. Aku mengingatkannya dengan suara datar. Jika Ibu belum keluar, aku akan meminta satpam untuk membantu memindahkan barang-barang Ibu ke trotoar. Setelah ini, semua barang milik Ibu yang tersisa akan aku sumbangkan ke panti asuhan. Ancaman terakhir itu berhasil. Ibu Rina, dengan langkah gontai dan air mata yang terus mengalir, mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper besar dengan asal-asalan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi dagu terangkat. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang tertipu, terusir, dan menyadari bahwa ia kini tidak memiliki apa-apa selain pakaian lusuh dan kenangan palsu. Aku menunggunya di ruang tamu, memastikan Ibu Rina keluar dari pagar rumah. Tepat saat jam menunjukkan batas waktu, Ibu Rina menyeret koper besarnya keluar dari gerbang, berdiri sendirian di pinggir jalanan yang sepi. Aku mengunci pintu pagar, membalikkan kunci terakhir itu. Aku melihat Bayu sudah pergi, dan kini, Ibu Rina pun sudah pergi. Aku kembali masuk, mematikan lampu ruang tamu, dan menuju dapur. Aku membersihkan piring kotor yang ditinggalkan mereka, mencuci bekas-bekas sup yang katanya keasinan. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku merasakan kedamaian absolut di rumah itu. Malam itu, aku tidur nyenyak, tanpa rasa takut akan teriakan atau tamparan yang mengganggu. Di dalam sel tahanan kantor polisi, waktu bergerak lambat dan menyakitkan, berbeda total dengan ritme jam tangan mewah yang dulu melingkari pergelangan Bayu. Ruangan itu sempit, pengap, dan berbau pesing. Bayu meringkuk di sudut,
Tubuhnya yang dulu terawat rapi kini diselimuti keringat dan kekusutan. Selama berjam-jam, ia hanya bisa menatap lantai semen dingin, mencoba mencerna kehancuran yang menimpanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia bukan lagi direktur keuangan yang angkuh, melainkan hanya narapidana baru yang ketakutan. 3 penghuni sel lainnya, yang berbadan besar dan bertato, memandangnya dengan tatapan lapar dan menilai. Pakaian mahal Bayu yang kusut adalah tanda bahwa ada domba gemuk yang tersesat ke kandang mereka. Bayu berusaha menjauh, berharap keberadaannya tidak disadari. Kepalanya berdengung, bukan karena bising, melainkan karena isolasi yang mencekik. Sejak tiba, Bayu terus berteriak meminta haknya untuk menelepon pengacara. Setelah berulang kali membuat keributan, seorang petugas akhirnya datang dan memberinya waktu singkat untuk menggunakan telepon. Bayu buru-buru menghubungi Pak Dimas, pengacara pribadinya yang selama ini mengurus semua dokumen ilegalnya. Jawaban di ujung telepon membuat darah Bayu membeku, lebih dingin dari lantai sel. Pak Dimas dengan nada formal dan dingin mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi mewakili Bayu. Perusahaan tempat Bayu bekerja telah resmi memecatnya dan mengajukan gugatan balik. Karena Pak Dimas dikontrak oleh perusahaan, ia kini berada di pihak lawan. Bayu dicampakkan begitu saja, tanpa peringatan. Bayu mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya, para pengusaha dan pejabat yang sering ia traktir di restoran bintang 5. Satu persatu, nomor-nomor itu ia hubungi dengan tangan gemetar. Ada yang tidak aktif, ada yang menolak panggilan, dan yang paling menyakitkan, ada satu rekan yang mengangkat hanya untuk berkata, "Jangan hubungi aku lagi, aku tidak mau terseret masalahmu," sebelum memutuskan sambungan secara sepihak. Saat gagang telepon ditarik kembali oleh petugas, Bayu menatapnya dengan pandangan kosong. Istana pasir yang ia bangun selama ini, yang ia yakini kokoh karena uang, ternyata runtuh dalam hitungan menit. Teman-teman yang ia banggakan, jaringan sosial yang ia pamerkan, semuanya hanyalah parasit yang kabur begitu inangnya terancam. Malam itu adalah malam terpanjang dan terburuk dalam hidup Bayu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Astri yang tersenyum sinis saat menyerahkan flash disk di depan polisi muncul menghantuinya. Bagaimana bisa wanita yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut itu merencanakan kudeta yang begitu rapi dan mematikan? Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Astri jauh lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih berani darinya. Di pagi hari, Bayu dibangunkan oleh suara gembok sel yang dibuka. Ia berharap itu adalah ibunya, atau mungkin pengacara baru yang melihat peluang. Namun, ketika ia digiring ke ruang kunjungan, sosok yang duduk di balik meja pembatas kaca itu adalah satu-satunya orang yang paling tidak ingin ia lihat, sekaligus orang yang kini memegang kunci takdirnya, Astri. Astri duduk di sana, terlihat sangat segar dan rapi, kontras dengan dirinya yang bermata panda dan rambut acak-acakan. Bayu langsung menyambar gagang telepon interkom. Amarahnya meluap bersama rasa putus asa. Ia mulai mengancam Astri, bersumpah akan membuat hidup Astri menderita begitu ia keluar dari sini. Ia menuntut Astri untuk mencabut laporan itu sekarang juga. Astri mendengarkan ocehan dan ancamannya tanpa ekspresi, seolah mendengarkan siaran radio yang membosankan. Setelah Bayu kehabisan napas, Astri mengangkat sebuah map biru dan menempelkan selembar kertas ke kaca. Itu adalah surat gugatan cerai. "Pengacaraku sudah mendaftarkan gugatan ini pagi-pagi sekali," kata Astri melalui interkom, suaranya jernih dan stabil. "Aku menuntut cerai dengan alasan KDRT berat, penelantaran ekonomi, dan menuntut seluruh aset yang tersisa sebagai ganti rugi atas penderitaan fisik dan mentalku selama 4 tahun. Bayu tertawa sumbang, tawa meremehkan yang terdengar putus asa. "Kau tidak akan bisa membuktikan KDRT itu. Kau tidak punya visum, tidak ada saksi selain ibuku yang pasti akan membelaku." Tantangan itu adalah kesalahan terbesar Bayu. Astri mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Ia menyalakan layar dan memutar sebuah video, menghadapkan layarnya ke kaca pembatas. Mata Bayu terbelalak horor. Itu adalah rekaman kejadian semalam di ruang makan. Ia membanting sendok, berteriak, dan menampar Astri. Kualitas videonya jernih, suaranya jelas.
Aku memasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah sejak setahun yang lalu. Mas, jelas Astri dengan nada dingin. Semua perlakuan kasarmu, semua hinaan ibumu, semuanya terekam dengan sempurna dan tersimpan aman di server cloud yang tidak bisa kau sentuh. Ini bukan hanya untuk sidang cerai, tapi juga untuk pasal penganiayaan tambahanmu. Bayu menjatuhkan gagang telepon interkom itu. Hancur lebur. Dunia yang ia bangun, kekuasaan yang ia yakini, semuanya runtuh di hadapan bukti visual yang dikumpulkan oleh wanita yang selama ini ia injak-injak. Ia menatap Astri. Pandangan horornya kini dipenuhi penyesalan yang terlambat. Astri membereskan barang-barangnya, bersiap pergi. Ia mendekatkan wajahnya ke kaca, mengucapkan kalimat terakhir yang memaku Bayu di kursinya. Selamat menikmati hidup barumu, Mas. Jangan tunggu aku, karena aku tidak akan pernah kembali. Astri berbalik dan pergi, meninggalkan Bayu yang terduduk lemas, sendirian dalam keheningan yang mencekam. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Harta, jabatan, ibu, istri, dan masa depannya. Semuanya karena kebodohan dan keangkuhannya sendiri. Matahari pagi belum sepenuhnya meninggi ketika Ibu Rina berdiri di pinggir jalan raya, menyadari betapa kejamnya dunia tanpa uang dan status. Ia menyeret koper besar, yang kini terasa berat bukan karena isinya melainkan karena beban rasa malu dan keputusasaan. Semalam suntuk ia habiskan di bangku taman yang dingin setelah diusir oleh Astri, dan kini, ia harus mencari perlindungan ke satu-satunya tempat yang ia pikir akan menerimanya, rumah anak perempuannya, Vina. Ibu Rina terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya kemalangan sementara. Ia percaya, sebagai ibu kandung, ia pasti akan disambut dengan tangan terbuka. Vina, anak perempuannya yang lain, tinggal di kawasan pinggiran kota yang sederhana. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, Ibu Rina naik taksi daring, memaksakan diri tampil seanggun mungkin meski bajunya sudah kusut dan wajahnya pucat. Ketika tiba di depan rumah Vina, yang pagarnya terlihat berkarat dan catnya mengelupas, harga diri Ibu Rina langsung menciut. Rumah ini jauh dari standar kemewahan yang biasa ia nikmati. Ia menekan bel rumah berulang kali, tidak sabaran, berharap bisa segera mendapatkan kamar yang nyaman untuk merebahkan punggungnya yang sakit. Pintu terbuka, dan Vina muncul dengan wajah masam, masih mengenakan daster rumahan yang sudah pudar warnanya. Ekspresi terkejut di wajah Vina langsung berubah menjadi kening berkerut dalam ketika melihat ibunya berdiri dengan koper besar di sampingnya. Vina tidak mempersilakan masuk. Ia berdiri berkacak pinggang di ambang pintu, seolah sedang menghalangi maling. "Ibu kenapa? Kenapa ibu di sini sepagi ini?" tanya Vina. Suaranya terdengar dingin dan curiga. Ibu Rina langsung memberondong Vina dengan keluhan dan drama air mata, menyalahkan Astri atas semua yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana Astri menjebloskan Bayu ke penjara dan mengusirnya dari rumah. Ia berharap Vina akan segera memeluknya, menangis bersamanya, dan memaki Astri sebagai menantu durhaka. Namun, respons Vina sangat jauh dari harapan. Vina tertawa, tawa sinis yang tak mengandung rasa iba sedikit pun. Ia memotong ucapan Ibu Rina dengan tajam. Suaranya penuh kekesalan yang terpendam lama. "Tolong jangan bercanda, Bu. Astri mengusir ibu, itu bagus," kata Vina. Kata-katanya menusuk langsung ke ulu hati Ibu Rina. 5 tahun lalu, saat suamiku butuh pinjaman uang untuk modal usaha dan aku memohon pada ibu bilang uang ibu hanya untuk bisnis. Bayu dan aku hanya bisa menyusahkan. Ibu selalu memuja Bayu sebagai anak emas, dan menganggap kami yang lain tidak ada harganya. Sekarang, apa yang anak emas ibu lakukan? Membawa ibu ke kehancuran. Ibu Rina terdiam, tak menyangka ingatan masa lalu itu masih tersimpan rapi sebagai dendam yang membara. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia adalah orang tua yang harus dihormati. Tapi Vina tidak peduli dengan konsep kehormatan yang selama ini hanya berlaku satu arah itu. "Aku tidak mau menampung ibu," tegas Vina, melipat tangannya di dada. "Rumahku sempit, suamiku tidak suka keributan, dan yang paling penting, aku tidak mau terseret masalah hukum Bayu." Berita penangkapannya sudah menyebar di grup keluarga besar. "Bu, kami semua takut.
Kami tidak mau dianggap menikmati aliran dana korupsi Bayu. Vina menutup pintu pagar tepat di depan wajah Ibu Rina, tanpa rasa bersalah, bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ibu Rina terpaku di trotoar. Koper besar itu kini terasa 10 kali lebih berat. Hatinya hancur berkeping-keping, bukan karena penolakan, tapi karena kesadaran pahit bahwa anak-anaknya hanya melihatnya sebagai beban dan potensi masalah hukum. Ibu Rina menyeret kopernya kembali ke jalan raya, kini menuju harapan terakhirnya, rumah anak sulungnya, Ridho. Perjalanan ke rumah Ridho memakan biaya sisa uangnya dan waktu yang cukup lama. Sepanjang jalan, ia terus merutuki nasibnya dan menyalahkan Bayu, bukan dirinya sendiri yang memupuk sifat egois anak-anaknya. Saat tiba di perumahan Ridho, nasibnya tidak jauh berbeda. Ridho, yang bekerja di instansi pemerintahan dan sangat menjaga citra, bahkan tidak membukakan pintu. Ia berbicara kepada ibunya melalui celah pagar besi dengan nada dingin dan formal. "Maaf, Bu, saya sedang ada urusan mendesak dan tidak bisa menerima kunjungan," kata Ridho. Matanya tampak menghindari tatapan Ibu Rina. "Menampung ibu saat ini bisa membahayakan posisi saya. Berita Bayu sudah viral. Saya tidak mau kantor saya berpikir saya terlibat dalam kasus korupsi." Ibu Rina memohon, mencoba memainkan kartu kasih sayang ibu. Ia menceritakan bahwa ia tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan badannya sakit. Ridho terdiam sejenak, lalu mengeluarkan selembar uang pecahan besar melalui celah pagar. "Ini, Bu, uang ini cukup untuk ibu menyewa kamar kos bulanan. Jangan hubungi saya dulu sampai kasus ini selesai dan suasananya mereda. Saya akan menjenguk nanti." Ridho berbicara seolah memberi sedekah kepada pengemis, bukan kepada ibunya sendiri. Uang di tangan Ibu Rina terasa panas, sebuah penghinaan yang tak tertahankan dari darah dagingnya sendiri. Ia menyadari, di mata anak-anaknya, ia sudah tidak lagi berharga. Nilainya hanya sebatas uang receh yang bisa dihindari demi menjaga citra dan kekayaan mereka sendiri. Hari semakin siang, dan panas matahari mulai menyengat kulit Ibu Rina yang biasa terlindung AC dan mobil mewah. Ia duduk di bangku taman kota yang kotor. Perutnya keroncongan karena ia belum makan nasi sejak semalam. Ia menghitung uang yang diberikan Ridho. Jumlahnya sangat terbatas, hanya cukup untuk sewa kamar kos murah di daerah perkampungan kumuh selama sebulan. Ia menyeret kopernya lagi. Kakinya mulai melepuh karena sepatu hak tingginya tidak cocok untuk berjalan jauh. Dengan langkah gontai, ia mulai menyusuri ganggang sempit yang becek dan berbau tidak sedap. Kesombongan yang tersisa sedikit demi sedikit terkikis oleh realitas kemiskinan. Setelah berputar-putar mencari, ia akhirnya menemukan sebuah kamar petak kosong di ujung gang buntu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, lantainya hanya semen kasar, dan kamar mandinya di luar, berbagi dengan penghuni lain. Pemilik kontrakan, seorang wanita paruh baya dengan tatapan curiga, meminta bayaran di muka. Ibu Rina menyerahkan uangnya dengan tangan gemetar. Ia masuk ke kamar sempit itu, meletakkan kopernya, dan bau apek langsung menusuk hidungnya. Tidak ada AC, tidak ada kasur empuk. Hanya tikar tipis yang ditinggalkan penyewa sebelumnya. Ia ambruk di lantai, menangis tanpa suara. Malam pertama di tempat itu adalah neraka yang nyata baginya. Suara bising tetangga, tangisan bayi, dan suara musik keras membuatnya tidak bisa tidur. Nyamuk-nyamuk mulai menyerang kulitnya yang biasa terawat. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan kamar mewahnya di rumah Astri, yang dulu selalu wangi dan tenang, terus menghantuinya. Ia teringat bagaimana Astri selalu membawakan teh hangat setiap pagi. Penyesalan merayap masuk, bukan karena ia menyesal telah jahat pada Astri, tapi karena ia menyesal telah kehilangan kenyamanan yang diberikan Astri. Perutnya perih karena belum makan nasi, hanya mengganjal dengan roti murah. Ia kini benar-benar sendirian, terperangkap dalam kemiskinan yang dulu selalu ia hina. Beberapa hari berlalu, dan uang simpanannya menipis cepat. Ibu Rina sadar ia harus bekerja untuk makan. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai pencuci piring di sebuah warung makan sederhana. Dengan menekan egonya dalam-dalam, ia mendatangi pemilik warung. Namun, nasib berkata lain.
Saat pemilik warung melihat wajahnya, ia langsung mengenali Ibu Rina, wajah yang sempat muncul sekilas di berita televisi sebagai ibu histeris pembela koruptor. Pemilik warung itu menolaknya mentah-mentah, mengatakan bahwa ia tidak mau warungnya sial karena mempekerjakan keluarga maling. Penolakan itu terjadi berulang kali. Ibu Rina berjalan pulang ke kontrakannya dengan langkah seret. Air matanya menetes membasahi pipi yang kini mulai keriput dan kusam. Ia telah jatuh ke titik terendah. Ia sudah tidak punya apa-apa. Hari penentuan itu akhirnya tiba, ditandai dengan langit mendung yang seolah meratapi kehancuran. Gedung pengadilan negeri dipadati awak media. Kasus korupsi dan suap Bayu telah menjadi sorotan nasional, mencerminkan kebusukan moral yang harus diadili. Aku datang lebih awal, diantar oleh Dimas, pengacaraku yang kompeten dan tenang. Aku duduk di kursi saksi dengan penampilan yang memancarkan aura profesional dan percaya diri. Aku mengenakan setelan blazer biru tua yang elegan, menampilkan sosok wanita yang jauh berbeda dari istri tertindas yang dulu dikenal Bayu. Aku tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Fokusku lurus ke depan, ke meja majelis hakim. Bayu memasuki ruang sidang dengan tangan terborgol. Penampilannya sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tirus dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan rambutnya yang dulu selalu rapi kini tumbuh berantakan. Ia tampak seperti orang sakit yang rapuh, jauh dari citra direktur keuangan yang angkuh. Di matanya, aku melihat ketakutan murni, bukan lagi kesombongan. Saat giliranku memberikan kesaksian, ruang sidang mendadak senyap. Aku memaparkan kesaksianku dengan tenang, runtut, dan didukung data yang akurat. Aku menjelaskan bagaimana Bayu memalsukan tanda tangan direktur utama, bagaimana ia membuat perusahaan cangkang untuk mengalirkan dana, dan bagaimana ia menggunakan uang perusahaan untuk memuaskan gaya hidup pribadinya. Aku berbicara layaknya seorang auditor ahli, menggunakan istilah keuangan dan hukum yang membuat pengacara publik Bayu yang ditunjuk negara karena Bayu sudah bangkrut kewalahan. Setiap kali Bayu mencoba membantah dengan emosi, hakim segera memperingatkannya untuk diam. Bukti-bukti yang kuserahkan malam itu di KPK, kini terpampang di layar proyektor, menjadi senjata yang menelanjangi semua kejahatan Bayu. Persidangan tidak hanya membahas soal uang, jaksa juga mulai masuk ranah perilaku Bayu. Aku membeberkan fakta bahwa sebagian besar uang hasil kejahatan itu digunakan untuk gaya hidup hedonis, judi online, dan membiayai wanita-wanita simpanannya. Aku juga menyerahkan bukti rekening koran yang menunjukkan aliran dana ke beberapa wanita yang tidak dikenal, semakin menyudutkan posisi Bayu. Bayu tampak semakin kecil di kursi pesakitan, bahunya merosot total. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki satupun orang di ruangan itu yang berpihak padanya. Semua rencananya runtuh di hadapan detail data dan kesaksianku yang dingin. Ketika sesi tanya jawab hampir selesai, Bayu diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan suara parau dan putus asa, ia mencoba memainkan kartu korban. Ia menuduhku sebagai istri yang tidak tahu terima kasih, yang sengaja menjebaknya karena ingin menguasai harta. Ia berteriak bahwa aku memanipulasi data dan bahwa aku sebenarnya tahu tentang semua transaksi itu dan menikmatinya. Pembelaannya terdengar konyol dan tidak berdasar. Aku menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa aku memiliki bukti jejak digital bahwa aku tidak pernah menggunakan 1 rupiah pun uang haram tersebut untuk keperluan pribadiku. Semua pendapatanku berasal dari kerja freelance yang aku sembunyikan darinya. Dan aset rumah yang kumiliki dibeli dengan skema yang justru dirancang Bayu untuk menghindari pajak. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka dengan kasar. Seorang wanita muda dengan riasan wajah tebal dan pakaian mencolok masuk tanpa izin. Petugas keamanan mencoba menahannya. Namun wanita itu berteriak lantang memanggil nama Bayu. Itu adalah Clara, wanita simpanan Bayu. Semua orang mengira Clara datang untuk membela atau memberikan dukungan moral. Bayu sempat tersenyum tipis, berharap Clara akan menjadi penyelamat atau setidaknya saksi yang meringankan. Harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Clara berjalan menuju pagar pembatas antara kursi pengunjung dan area sidang. Ia tidak menatap Bayu dengan cinta, melainkan dengan kemarahan yang meluap. Di depan hakim, jaksa, dan seluruh hadirin,
Clara berteriak menagih janjinya. Ia mengatakan bahwa Bayu telah berjanji membelikannya apartemen dan mobil bulan ini, tetapi ternyata Bayu malah masuk penjara. Dia penipu, teriak Clara. Aku sudah keluar modal banyak untuk melayani dia, dan dia cuma janji palsu. Mana mobilku, Bayu? Mana uangku? Clara bahkan mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti percakapan mesum dan janji-janji manis Bayu di depan umum. Ruang sidang menjadi gempar. Wartawan berebut mengambil foto momen memalukan itu. Bayu menunduk dalam-dalam. Wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Ia tidak hanya terbukti sebagai koruptor dan pelaku KDRT, tetapi kini juga terbukti sebagai peselingkuh murahan. Clara terus memaki-maki Bayu sampai akhirnya petugas keamanan menyeretnya keluar dari ruang sidang. Teriakan Clara masih terdengar menggema di lorong gedung pengadilan. Aku menatap kekacauan itu dengan wajah datar. Sebenarnya, aku tidak terkejut. Aku adalah orang yang secara anonim mengirim pesan kepada Clara pagi ini, memberitahu lokasi dan waktu sidang Bayu. Aku tahu sifat Clara yang materialistis dan meledak-ledak. Dia adalah bom waktu yang sempurna untuk menghancurkan sisa kredibilitas Bayu. Hakim ketua menatap Bayu dengan tatapan jijik yang tidak bisa disembunyikan. Sidang hari itu ditutup dengan keputusan skorsing, namun semua orang sudah tahu kemana arah palu hakim akan jatuh nanti. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, dikawal Dimas, wartawan mengerubungiku. Aku menolak memberikan komentar, berjalan tegak. Aku tahu, persidangan hari ini bukan hanya tentang memenangkan perdebatan hukum, tetapi tentang menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada Bayu, siapa diriku sebenarnya. Sebuah pertunjukan kebenaran yang menyakitkan, namun membebaskan. Aku menatap Bayu sekali lagi sebelum pintu ruang sidang tertutup. Ia terlihat sangat kecil, kesepian, dan hancur. Aku tahu, sejak saat itu, keadilan tidak akan meninggalkannya sedetik pun. Di sebuah kamar kontrakan yang sempit dan pengap, Ibu Rina terbaring lemah di atas tikar tipis. Sudah hampir sebulan ia hidup dalam keputusasaan dan penyesalan. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena suhu dingin, melainkan karena demam tinggi yang tak kunjung reda. Batu kering yang menyakitkan terus menyiksa tenggorokannya. Di sekitarnya, tidak ada apa-apa, hanya botol air mineral kosong dan sisa bungkus roti basi. Ia mencoba bangkit untuk mengambil air dari keran di luar kamar, namun kakinya terlalu lemah. Ibu Rina jatuh kembali ke lantai, mengerang kesakitan saat pinggulnya menghantam semen kasar. Suara gaduh dari kamar Ibu Rina didengar oleh tetangga sebelah. Seorang ibu muda bernama Ningsih. Meskipun Ibu Rina selama ini selalu bersikap angkuh dan tidak mau bergaul, rasa kemanusiaan Ningsih tergerak. Ningsih dan beberapa warga lain mendobrak pintu kayu kamar Ibu Rina yang rapuh. Pemandangan yang mereka temukan sungguh menyedihkan. Wanita tua yang dulu selalu membanggakan kekayaan putranya kini tergeletak tak berdaya. Wajahnya pucat pasi, dan matanya cekung. Warga segera bergotong royong membawanya ke rumah sakit umum daerah terdekat menggunakan angkutan umum seadanya. Sesampainya di instalasi gawat darurat, Ibu Rina ditempatkan di bangsal kelas 3 yang penuh sesak. Bau obat-obatan bercampur dengan bau keringat pasien lain membuatnya mual. Seorang perawat datang memeriksa kondisinya dan meminta data penanggung jawab keluarga. Dengan suara parau dan tangan gemetar, Ibu Rina menyebutkan nomor telepon anak-anaknya, Ridho dan Vina. Perawat itu mencoba menghubungi Ridho dan Vina. Telepon Ridho tersambung, namun begitu perawat menjelaskan bahwa ibunya masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan segera, Ridho langsung memutus sambungan telepon dengan alasan sedang rapat penting. Perawat mencoba menelepon kembali, namun nomor itu sudah diblokir. Harapan beralih ke Vina. Vina menjawab dengan nada ketus, mengatakan ia tidak punya uang, usahanya sedang sepi, dan menyuruh pihak rumah sakit meminta biaya kepada Bayu di penjara. Ibu Rina, yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, merasa hatinya hancur berkeping-keping. Air mata menetes dari sudut matanya, bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa sakit akibat pengkhianatan dari darah dagingnya sendiri. Anak-anak yang ia besarkan dengan memanjakan mereka, anak-anak yang ia bela mati-matian, kini membuangnya seperti sampah. Dalam keputusasaan,
pihak administrasi rumah sakit menemukan satu nomor kontak darurat lama yang tersimpan di dompet usang Ibu Rina. Itu adalah kartu nama Astri. Perawat itu ragu sejenak, namun karena kondisi Ibu Rina semakin kritis, ia menghubungi nomor tersebut. Tidak seperti anak-anak kandungnya, Astri mengangkat telepon pada dering kedua. Suaranya tenang dan sopan. Setelah mendengar penjelasan perawat, Astri hanya mengatakan akan datang untuk melihat situasi, bukan sebagai keluarga, tetapi atas dasar kemanusiaan. 1 jam kemudian, Astri tiba di rumah sakit. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan bangsal kelas 3 yang suram. Ia mengenakan busana kerja yang rapi, wajahnya segar, dan langkahnya mantap. Ia berjalan menuju ranjang Ibu Rina. Ketika Astri berdiri di samping ranjang, Ibu Rina membuka matanya perlahan. Melihat Astri, secercah harapan muncul di mata Ibu Rina. Ia mengira Astri datang untuk menjemputnya pulang, untuk merawatnya kembali seperti dulu. Tangan keriput Ibu Rina mencoba meraih tangan Astri. Bibirnya bergerak memohon ampun dengan suara lirih. "Nak, Astri, maafkan Ibu. Ibu janji akan jadi mertua yang baik. Tolong, bawa Ibu keluar dari tempat ini," pintanya. Air mata mengalir deras. Astri tidak menepis tangan itu, namun ia juga tidak menggenggamnya. Ia menatap Ibu Rina dengan tatapan datar, tanpa kebencian, namun juga tanpa kehangatan. Astri berbicara dengan nada rendah. "Saya sudah melunasi seluruh biaya perawatan Ibu untuk hari ini sampai 3 hari ke depan," kata Astri, "termasuk obat-obatan dan biaya rawat inap." Mendengar itu, Ibu Rina menangis lega, mengira itu adalah tanda bahwa Astri masih peduli. Namun, kalimat Astri selanjutnya menghapus senyum itu seketika. "Ini adalah bantuan terakhir yang saya berikan," tegas Astri. "Saya melakukan ini bukan karena saya masih menganggap Ibu sebagai mertua, melainkan sebagai sedekah kepada orang yang membutuhkan. Setelah 3 hari, pihak dinas sosial akan mengambil alih perawatan Ibu, karena tidak ada keluarga yang mau mengurus Ibu." Ibu Rina terbelalak kaget, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, memohon agar jangan diserahkan ke panti sosial. Ia berteriak, ia ingin pulang ke rumah Astri. Astri mengeluarkan ponselnya dan memperdengarkan rekaman suara percakapan telepon antara pihak rumah sakit dengan Ridho dan Vina tadi. Suara Ridho yang dingin dan suara Vina yang kasar terdengar jelas. "Anak-anak kandung Ibu sendiri yang menolak merawat Ibu," kata Astri pelan. "Mereka takut keluar uang, takut repot. Inilah hasil didikan Ibu selama ini. Mengajarkan anak-anak Ibu untuk mencintai uang di atas segalanya. Sekarang, saat uang itu tidak ada, cinta itu pun hilang." Astri merapikan tasnya dan bersiap pergi. Ibu Rina menangis meraung, mencoba bangun untuk menahan Astri, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia berteriak memanggil nama Astri, mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia salah menilai Astri selama ini. Astri berhenti sejenak di ambang pintu tirai bangsal. Ia menoleh sedikit, menatap wanita tua yang kesepian itu untuk terakhir kalinya. "Penyesalan selalu datang terlambat, Bu," kata Astri. Suaranya kini kembali dingin dan tegas. "Dan karma tidak pernah salah alamat. Gunakan sisa hidup Ibu untuk bertaubat." Setelah itu, Astri berjalan pergi. Langkah kakinya terdengar tegas menjauh di lorong rumah sakit, meninggalkan Ibu Rina yang terus menangis dalam penyesalan yang mendalam. Ibu Rina benar-benar sendirian, menyadari bahwa di mata anak-anaknya, ia sudah tidak lagi memiliki nilai. Astri telah memberikan keadilan terakhir, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kemanusiaan yang terukur. Di dalam lembaga pemasyarakatan yang terletak jauh di luar kota, Bayu terus membusuk dalam kesendirian. Hari-hari yang ia lalui terasa seperti siksaan tanpa akhir. Status sosialnya telah lenyap, dan kini ia hanya seorang pesakitan yang menunggu hari penentuan takdir. Bayu tidak tahu, Ibu Rina telah jatuh sakit dan ditinggalkan anak-anaknya. Ia hanya tahu bahwa dunia di luar sana terus bergerak tanpanya. Hari penentuan vonis itu akhirnya tiba. Langit di atas gedung pengadilan tampak suram, mencerminkan masa depan Bayu yang kelam. Ruang sidang utama penuh sesak, lebih padat daripada sebelumnya. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa.
Bayu duduk dengan kepala tertunduk dalam. Tubuhnya kini benar-benar habis. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan. Hanya ketakutan murni akan palu hakim yang akan segera diketuk. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Mencoba mengabaikan tatapan mata Astri yang ia tahu duduk tenang di sisi lain ruangan. Aku duduk di barisan depan bersama Dimas, pengacaraku. Aku mengenakan setelan blazer yang sederhana namun berwibawa. Aku tidak merasakan dendam, hanya rasa lega yang mendalam. Hari ini bukan hanya tentang vonis pidana korupsi Bayu, tetapi juga pembacaan keputusan pengadilan agama mengenai gugatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Hakim Ketua, seorang pria parubaya yang berwajah tegas, mulai membacakan putusannya. Suaranya berat dan bergema melalui pengeras suara, mengisi setiap sudut ruangan dengan ketegangan. Hakim membacakan satu persatu fakta persidangan yang telah terbukti sah dan meyakinkan. Bayu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Hakim juga membacakan pertimbangan yang memberatkan. Bayu tidak menunjukkan rasa penyesalan yang tulus, ia memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan yang paling utama, ia terbukti menggunakan uang hasil kejahatan untuk gaya hidup hedonis dan perjudian, yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Poin tentang KDRT juga disinggung, menunjukkan karakter buruk terdakwa. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Bayu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas saat hakim sampai pada bagian amar putusan. Mengadili, suara hakim meninggi. Menyatakan terdakwa Bayu Sudiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. Angka itu menghantam Bayu seperti palu godam tepat di ulu hati. 15 tahun. Separuh hidup produktifnya akan habis membusuk di dalam penjara. Ia menghitung cepat di kepalanya. Ia akan keluar saat usianya sudah mendekati 50 tahun. Namun, hukuman itu belum selesai. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Bayu ambruk sedikit di kursinya. Denda yang begitu besar. Ia tahu ia sudah bangkrut. Itu berarti ia harus menjalani tambahan hukuman. Hakim kemudian membacakan putusan terkait aset dan perceraian. Memerintahkan agar barang bukti berupa tanah dan bangunan di Jalan Kemuning Raya dikembalikan kepada saksi korban, Saudari Astri Widyaningrum, sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat hak milik yang valid, serta sebagai bagian dari kompensasi atas kerugian material dan imaterial akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Palu diketuk 3 kali dengan keras. Tok, tok, tok. Bunyi palu itu adalah akhir dari segalanya bagi Bayu. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Telinganya berdenging hebat. Ia ambruk dari kursinya. Pingsan di lantai ruang sidang. Keributan terjadi. Petugas medis dan polisi segera berlari mendekat untuk memeriksa kondisinya. Aku melihat tubuh mantan suamiku digotong keluar ruangan dengan tandu. Namun aku tidak beranjak dari tempat duduk. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa iba yang berlebihan. Aku hanya merasa beban berat yang selama 4 tahun menindih punggungku akhirnya diangkat sepenuhnya. Dimas menepuk pelan bahuku, memberiku senyuman selamat yang tulus. Aku membalas senyuman itu, sebuah senyum yang benar-benar lepas dan ringan, tanpa kepalsuan. Kami berdiri, merapikan berkas-berkas, dan berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap. Di luar gedung pengadilan, matahari akhirnya muncul dari balik awan mendung, menyinari pelataran gedung dengan cahaya keemasan yang hangat. Udara terasa segar, jauh lebih segar daripada yang pernah kurasakan sebelumnya. Puluhan wartawan mengerubungiku, menyodorkan mikrofon meminta tanggapan atas vonis maksimal yang diterima mantan suamiku. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berbicara dengan tenang dan singkat di depan kamera. Keadilan sudah ditegakkan, kataku. Saya berterima kasih kepada penegak hukum. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, dan tidak ada penderitaan yang abadi. Mulai hari ini, saya menutup buku masa lalu saya dan membuka lembaran baru.
Aku menolak menjawab pertanyaan lebih lanjut tentang kondisi Bayu. Aku berjalan menuju mobilku, sebuah SUV baru yang kubeli dari hasil kerjaku yang halal. Saat kendaraan itu melaju meninggalkan area pengadilan, aku tahu bahwa aku telah memenangkan pertempuran ini. Aku memenangkan harga diriku, kebebasanku, dan masa depanku. 1 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, dan waktu bergerak dengan kecepatan yang sangat berbeda bagi setiap orang. Bagi Astri, waktu terasa cepat, dipenuhi kesibukan membangun mimpi dan karir. Bagi Bayu, waktu terasa lambat. Setiap detik adalah siksaan dalam penyesalan yang mendalam. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaan Astri kini telah berubah wajah sepenuhnya. Pagar tinggi itu tidak lagi terasa seperti jeruji penjara. Astri telah merenovasi total interiornya, mengganti perabotan berat yang dipilih Ibu Rina dengan desain minimalis modern yang lapang dan penuh cahaya. Rumah itu kini bernapas lega, sama seperti pemiliknya. Astri duduk di balkon lantai 2, menikmati secangkir teh herbal hangat di pagi hari Minggu yang cerah. Di pangkuannya, ada majalah bisnis terkemuka edisi bulan ini, dengan wajahnya terpampang di sampul depan. Judul besarnya berbunyi, "Wanita Inspiratif Tahun Ini, Bangkit dari Keterpurukan Menuju Puncak Kesuksesan." Karir Astri melesat tajam. Firma konsultan keuangannya menangani klien-klien besar. Keahlian audit forensiknya, yang dulu ia gunakan untuk membongkar kejahatan suaminya, kini ia gunakan untuk membantu perusahaan lain. Astri dihormati, disegani, dan yang terpenting, ia mandiri total. Di sisi lain kota, di bawah terik matahari yang menyengat, Bayu menjalani hukuman fisiknya. Ia bekerja membersihkan rumput liar di halaman penjara, sebuah pekerjaan kasar yang dulu tak pernah ia sentuh. Tubuhnya kurus, kulitnya terbakar matahari. Ia kini hanyalah laki-laki pendiam yang sering melamun. Jiwanya telah sepenuhnya dipatahkan oleh kehidupan penjara. Saat jam istirahat, Bayu duduk sendirian, memakan nasi cadong yang keras dengan lauk seadanya. Ia teringat masakan Astri yang dulu sering ia cela, sup yang katanya keasinan, nasi yang katanya terlalu lembek. Kini, ia rela memberikan apa saja untuk mencicipi masakan itu lagi. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam. Ia merindukan kasur empuknya, ia merindukan ibunya, dan ia merindukan Astri. Beberapa bulan setelah Astri mengurusnya ke dinas sosial, kabar tentang Ibu Rina sampai ke Astri melalui petugas panti. Ibu Rina telah meninggal dunia. Ia meninggal sendirian, di bangsal panti sosial, tanpa didampingi anak-anaknya. Penyesalan Ibu Rina di akhir hidupnya tak lagi berarti, karena konsekuensi dari keangkuhannya telah terwujud sempurna. Karma bekerja dengan cara yang paling rapi. Bayu sendiri pernah mencoba mengirim surat kepada Astri melalui pengacara publiknya. Surat yang berisi permohonan maaf dan permintaan untuk dikunjungi. Namun, surat itu tidak pernah berbalas. Astri telah menginstruksikan orang di rumahnya untuk membuang semua kiriman yang berasal dari penjara tanpa perlu membukanya. Bagi Bayu, kesunyian ini adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kurungan fisik. Di rumah Astri, bel pintu berbunyi. Dimas, pengacara yang kini menjadi sahabat baiknya, datang berkunjung. Ia membawa kabar baik tentang aset terakhir yang disengketakan oleh pihak keluarga Bayu. Klaim mereka ditolak semua. Posisi Astri kini aman 100% secara hukum. Astri menyambut Dimas dengan senyum lebar. Persahabatan mereka semakin dekat. Astri belum ingin terburu-buru menjalin hubungan baru. Ia sedang menikmati masa-masa mencintai dirinya sendiri, sebuah fase yang hilang selama 4 tahun pernikahannya. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang santai tentang masa depan. Dimas bertanya apakah Astri masih memikirkan Bayu atau merasa dendam. Astri menggeleng pelan, menatap langit biru yang membentang luas dari jendela kaca besar. "Aku tidak lagi merasakan dendam," jawab Astri dengan bijak. "Rasa benci hanya akan mengikatku pada masa lalu dan pada orang yang menyakitiku. Apa yang terjadi pada Bayu dan ibunya bukanlah hasil dari dendamku, melainkan konsekuensi logis dari perbuatan mereka sendiri. Aku hanya bertindak sebagai perantara keadilan." Malam harinya, Astri berdiri sendirian di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang yang berkelip. Udara malam terasa sejuk.
Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan rasa syukur. Ia teringat malam itu, setahun yang lalu, saat ia keluar dari rumah dengan pipi lebam dan hati yang hancur untuk melapor ke polisi. Saat itu ia merasa dunianya berakhir. Ternyata, itu adalah awal dari dunia barunya. Astrid tersenyum tulus. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya bukanlah tentang memiliki suami kaya atau status sosial tinggi, melainkan memiliki kedamaian hati, harga diri yang tegak, dan kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri tanpa rasa takut. Astrid menutup pintu balkon, menutup tirai, dan mematikan lampu. Kegelapan masa lalu sudah benar-benar ia tinggalkan di belakang. Di dalam kamarnya yang nyaman dan hangat, ia bersiap untuk tidur nyenyak, siap menyambut esok hari yang menjanjikan harapan baru. Kisah penderitaannya telah berakhir, dan kisah kesuksesannya baru saja dimulai. Astrid telah memenangkan kebebasan sejatinya.